Selamat siang adik-adik semuanya. Siang, Pak. Terus gimana kabar hari ini? Baik. Apakah semuanya baik-baik saja? Baik, Pak. Ya, ini mungkin pertemuan pertama kita selama kita pelajaran melalui media online. Apakah benar? Iya, Pak. Pasti belum mengenal saya ya? Belum, Pak. Konon katanya tak kenal maka tak sayang. Jadi saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Raca Pramada, berasal dari Kediri, Jawa Timur, Kecamatan Kota. Ada yang perlu ditanyakan? Enggak ada. Kalau nggak ada, ya sudah. Siapa yang piket hari ini? Saya, Pak. Apakah ruangan sudah dibersihkan atau belum? Sudah, Bapak. Kalau sudah, ya udah kita lanjut mengabsen. Sekretaris, siapa yang tidak masuk? Silahkan disebutkan dan apa alasannya. Rina, Pak. Sakit. Ya sudah, kalau begitu sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing supaya pelajaran hari ini nantinya akan membawa berkah dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Selesai? Kita akan melanjutkan bab masa praaksara. Tunggu sebentar, saya akan membuka laptop saya dan membuka bab masa praaksara. Sabar. Apakah adik-adik sudah ada yang membaca bab masa praaksara? Belum, Pak. Oh. Ya sudah. Sebelum kita melanjutkan ke materi zaman praaksara, apakah yang ingin ditanyakan? Ada, Pak. Ya, silakan bertanya. Apa itu zaman praaksara? Zaman praaksara adalah zaman ketika manusia purba belum mengenal tulisan. Hal ini dikaitkan kata pra yang berarti belum dan aksara yang berarti tulisan. Jadi zaman praaksara adalah zaman yang belum mengenal tulisan. Sudah paham? Sudah, Pak. Makasih. Oke. Ya adik-adik, zaman praaksara di Indonesia dibagi menjadi 4, yaitu Arkeozoikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Arkeozoikum atau zaman tertua berlangsung kira-kira 2500 juta tahun yang lalu. Pada saat itu kulit bumi masih panas sehingga tidak ada kehidupan. Dan Paleozoikum, zaman primer atau zaman hidup tua yang berlangsung 340 juta tahun yang lalu. Makhluk hidup yang muncul pada zaman ini seperti mikroorganisme, ikan, amfibi, reptil, dan binatang-binatang yang tidak bertulang punggung. Yang ketiga, Mesozoikum, zaman sekunder atau zaman hidup pertengahan yang berlangsung kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Pada zaman pertengahan jenis reptil mencapai tingkat yang terbesar sehingga zaman ini juga disebut zaman reptil. Setelah berakhirnya zaman sekunder ini, maka muncul kehidupan lain, yaitu jenis burung dan binatang menyusui yang masih rendah tingkatannya, sedangkan jenis reptil mengalami kepunahan. Dan zaman
Neozoikum, yaitu zaman hidup baru yang dibedakan menjadi dua zaman, yaitu tersier atau zaman ketiga. Zaman ini berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu, ditandai dengan perkembangan jenis binatang menyusui seperti primata. Dan kuartir atau zaman keempat, zaman ini ditandai dengan adanya kehidupan manusia sehingga merupakan zaman penting. Soal dulu. Zaman praksara tadi dibagi menjadi berapa zaman? 4. Zaman yang pertama adalah zaman zaman Arkeozoikum. Arkeozoikum. Ciri-ciri dari zaman tersebut adalah apa coba? Kulit buminya masih panas, Bapak. Kulit bumi masih panas. Ya, betul sekali. Tidak ada kehidupan. Masih panas. Terus, yang kedua, Paleozoikum. yang punya ciri-ciri Nggak tahu, Bapak. Lupa. munculnya makhluk hidup seperti mikroorganisme ikan, Amfibi. reptil, Binatang tidak bertulang punggung. dan binatang tak bertulang punggung. Terus pada zaman yang ketiga, Mesozoikum. yang punya ciri-ciri Apa? Muncul kehidupan lain. Apa? Jenis burung. Binatang yang menyusui maksudnya. punya ciri-ciri punahnya hewan reptil. Dan yang terakhir, Neozoikum. yang memiliki ciri-ciri apa ayo? Memiliki dua zaman. Neozoikum dibagi dari dua zaman lagi. Yang pertama, Tersier. tersier. Tersier Atau zaman ketiga. ditandai perkembangannya jenis binatang menyusui seperti mamalia. Primata, Bapak.
Oh iya, terima kasih, maaf. Untungnya lebih sekarang. Kita ada zaman itu ada kuartier. Kuartier. Yang mau beli di sini? Kehidupan manusia. Untungnya kehidupan manusia. Untungnya manusia. Di sini apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya? Berarti manusia muncul pada Neozoikum yang kuartier ya Bapak? Ya, benar sekali. Apakah yang di depan terus ini sudah dicatat semua? Sudah Pak. Ya sudah. Dan saya hapus untuk menerangkan materi pelajaran. Berikutnya adalah manusia pada masa prasejarah di Indonesia. Indonesia termasuk negara yang banyak meninggalkan fosil dan artefak. Banyaknya penemuan tersebut membuat Indonesia menjadi negara yang penting bagi para peneliti kehidupan prasejarah. Menurut banyak peneliti, kawasan Indonesia memiliki lingkungan yang nyaman dan berada di bawah garis khatulistiwa. Hal ini memungkinkan kehidupan keseharian bisa terus berlangsung tanpa terputus oleh musim. Para peneliti telah melakukan berbagai jenis manusia purba yang pernah hidup di Indonesia, yaitu pertama yaitu Pithecanthropus ya adik-adik. Pada tahun 1889 seorang geolog Belanda bernama B.D. van Rietschoten menemukan tengkorak manusia di daerah Wajak dekat Tulungagung, Jawa Timur. Kemudian Dr. Eugene Dubois yang datang ke Pulau Jawa menemukan fosil di daerah Trinil dekat Ngawi, Jawa Timur juga. Fosil pertama yang ditemukan tersebut diberi nama Pithecanthropus erectus yang berarti manusia kera yang berjalan tegak, dikenal juga dengan manusia Jawa. Kemudian peneliti Dufgen dan von Wenigswald berhasil menemukan fosil Pithecanthropus erectus di Perming, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur juga. Hasil temuan tersebut kemudian diberi nama Pithecanthropus mojokertensis atau Pithecanthropus robustus. Para peneliti menganggap ini fosil manusia purba paling tua usianya di Indonesia. Terus yang kedua adalah Meganthropus. Penemuan fosil manusia purba lain yang agak tua usianya di Indonesia adalah Meganthropus paleojavanensis atau manusia besar tua dari Jawa. Setelah diteliti jenis fosil Meganthropus paleojavanensis ternyata memiliki tulang rahang bawah yang tegap dan beragam besar. Bila dibandingkan dengan ukuran dan bentuknya, fosil Meganthropus paleojavanensis ternyata lebih besar dan berperawakan lebih tegap dibandingkan Pithecanthropus erectus. Yang ketiga, Homo. Terdapat dua jenis fosil Homo yang ditemukan di Indonesia, yaitu Homo soloensis. Berdasarkan penelitian,
fosil manusia purba ini ditempatkan pada tingkatan yang lebih tinggi daripada Pithecanthropus erectus. Homo sonensis artinya manusia dari Solo. Homo sonensis diperkirakan telah hidup antara tahun 35.000 sampai 15.000 sebelum Masehi. Dan Homo yang kedua, Homo wajagensis, fosil ini ditemukan di daerah Wajak, Tulungagung, Jawa Timur. Menurut perkiraan para ahli, Homo wajagensis merupakan bentuk perubahan langsung dari Homo sonensis. Dan jenis manusia purba ini menurunkan penduduk asli Pulau Papua dan sekitarnya. Manusia prasejarah di Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama, yaitu Salah, Pak. Habis T yang pertama pakai H. Siap. Terima kasih atas koreksinya. Benar? Benar. Pithecanthropus memiliki ciri-ciri. Yang pertama, silakan dijawab. Memiliki tinggi badan sekitar kurang lebih 155 sampai 180 cm. 155 Sampai 180 cm. Yang kedua, Berhidung tebal. Berhidung tebal. berhidung tebal. Yang ketiga, Memiliki otak dengan volume 750 otak volume 750 150 sampai 1350 cc. 1350 cc. Manusia purba yang kedua, Pithecanthropus kan? Ya, Yang memiliki diri. 1. mengonsumsi tumbuh-tumbuhan. Mengonsumsi Tumbuh-tumbuhan. Mengonsumsi tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, Memiliki postur tubuh tegak. Yang ketiga, Bagian kepala memiliki tonjolan yang tajam. benjolan. Tonjolan yang tajam.
Ciri yang pertama, wajah lebar dan datar. wajah lebar dan datar. Yang kedua, Bertinggi badan 130 sampai 220 cm. tinggi badan 130 sampai 210 cm. yang ketiga, Tulang tengkoraknya membulat. tulang tengkorak membulat. Untuk adik-adik silakan dicatat, atau yang ingin bertanya silakan bertanya, jika tidak silakan dicatat secepatnya karena kita akan melanjutkan ke bab berikutnya. Tidak ada yang bertanya? Tidak, Pak. Ya itu silakan catat ya. Adik-adik sekalian, apakah yang di papan ini sudah ditulis? Sudah, Pak. Ya, tolong silahkan dihapus karena saya sedikit capek. Terima kasih. Materi selanjutnya adalah zaman batu dibedakan menjadi 4 zaman. Yang pertama zaman batu, Zaman Paleolitikum.
Batu tua. Batu tua. Burung. Tutup burung. Ya, itu burung. Yang kedua zaman Zaman Mesolitikum. Zaman Neolitikum. Neolitikum. Yang keempat Megalitikum. Megalitikum. Ya, jadi
periodisasi zaman praksara dapat dibedakan berdasarkan geologi, ilmu yang mempelajari bebatuan, dan arkeologi atau peninggalan sejarah. Periodisasi zaman praksara berdasarkan arkeologi. Menurut ilmuwan sejarah atau ahli sejarah asal Denmark yang bernamakan C.G. Thomsen atau Christian Jurgensen Thomsen, zaman praksara di Indonesia terbagi dari 3 zaman, yaitu zaman batu, zaman perunggu, dan zaman besi. Konsep tersebut disebut dengan 3X system yang menekankan pada pendekatan teknis dan didasarkan atas penemuan alat-alat peninggalan bangsa prasejarah. Sejarawan Indonesia Sejarawan Indonesia R. Sumono mengadaptasi teori tersebut dan membagi zaman prasejarah Indonesia ke dalam 2 zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu bisa dilihat, zaman batu terbagi dari 3. Yang pertama zaman batu Paleolitikum atau zaman batu tua, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat awal. Zaman batu tua berlangsung pada 50.000 sampai 10.000 sebelum Masehi. Zaman ini disebut sebagai zaman batu tua karena pada saat itu manusia menggunakan alat-alat batu yang masih dibuat secara kasar dan sederhana. Pada zaman ini manusia hidup secara nomaden atau berpindah-pindah dalam kelompok kecil sekitar 10 sampai 15 orang untuk mencari makanan. Pada zaman ini manusia hanya mengenal berburu hewan dan mengumpulkan buah-buahan dan umbi-umbian atau makanan. Mereka belum mulai memasak atau bertanam. Mereka berlindung dari alam dan hewan buas dengan tinggal di dalam gua. Pada masa ini manusia purba sudah mengenal api berdasarkan penemuan fosil jenis manusia purba yang hidup di zaman Paleolitikum, antara lain Pithecanthropus erectus, Meganthropus paleojavanensis, Homo erectus, Homo solensis, Homo wajakensis, Homo floresiensis. Di Indonesia sendiri, khususnya di Jember, berdasarkan asumsi di era Paleolitikum terbagi dari 3 periodisasi, yaitu awal, tengah, dan akhir, di mana terdapat beberapa peninggalan yang menjadi bukti akan hal tersebut yang dapat kamu baca pada buku Babat Bumi Sadeng Museum Historiografi Jember era Paleolitik oleh Zainullah Ahmad. Berdasarkan daerah rumahnya, hasil kebudayaan zaman Paleolitikum dibagi kelompok mudi jadi 2. Yang pertama, kebudayaan Pacitan ditemukan oleh von Koenigswarth pada tahun 1935. Alat yang ditemukan berupa kapak genggam dan alat serpih yang masih kasar. Yang selain di Pacitan, alat-alat juga banyak ditemukan di Progo dan Gombong, Jawa Tengah, Sukabumi, Jawa Barat, dan Lahat, Sumatera Utara. Kapak genggam, alat pemetak atau pengatau serupa kapak tapi tidak bertangkai, diperkirakan merupakan hasil kebudayaan manusia jenis Meganthropus. Kapak perimbas ditemukan juga di Gombong, Sukabumi, Lahat untuk merimbas kayu, memat tulang, dan sebagai senjata. Diperkirakan merupakan hasil kebudayaan manusia Pithecanthropus. Dan yang kedua adalah kebudayaan Ngandong. Alat hasil kebudayaan Ngandong ditemukan di daerah Ngandong, Ngawi, Jawa Timur. Alat yang ditemukan berupa peralatan yang terbuat dari tulang dan tangan rusak. Diperkirakan digunakan sebagai alat penusuk belati atau mata tonggak. Alat dari tulang binatang yaitu alat penusuk atau belati, ujung tombak bergerigi, mengorek ubi dan keladi dari dalam tanah dan menangkap ikan. Flax, alat kecil dari batu Chalcedon untuk mengupas makanan, berburu, menangkap ikan, mengumpulkan ubi dan buah-buahan. Dari sini adik-adik paham atau masih bingung? Silakan ditanyakan.
sebelum kita lanjut ke zaman Mesolitikum. Paham. Dan kita lanjut ke zaman Mesolitikum atau zaman Batu Tengah, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Zaman Mesolitikum yaitu merupakan peralihan zaman Paleolitikum dan Leolitikum. Manusia pendukungnya yaitu bangsa Papua Melamusuit. Manusia mulai hidup semi menetap di gua-gua disebut Abruzos Roach. Pada masa ini laki-laki berburu dan perempuan tinggal di gua untuk menjaga anak dan memasak. Hasil budaya yang ditemukan pada zaman Mesolitikum yaitu yang pertama, Kajokenmondigur. Ini berasal dari bahasa Denmark, kejoken yang berarti dapur dan modding berarti sampah. Kajokenmondigur adalah sampah-sampah dapur berupa tumpukan kulit kerak. Kajokenmondigur ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera. Penemuan budaya dari Jokenmondigur adalah pible, kapak tunggal, kapak pendek, dan pipisan. Pipisan merupakan batu penggiling yang digunakan untuk menggiling makanan dan menghaluskan cat merah yang berasal dari tanah merah. Cat merah ini digunakan untuk kepentingan religius dan ilmu sihir. Jadi ada sedikit ilmu magis pada zaman tersebut. Ada sekali. Dan yang kedua adalah Abruzos Roach. Manusia pada zaman ini manusia purba tinggal di gua-gua pada tebing pantai yang dinamakan Abruzos Roach. Hasil budaya yang ditemukan dari gua tersebut yaitu peralatan dari batu yang telah diasah serta peralatan dari tulang dan tanduk. Banyak ditemukan di Gua Lawa, Sampung, Ponorogo, Jawa Timur. Karena itu disebut sebagai Sampung Bon Kultur. Abruzos Roach juga banyak ditemukan di Besuki, Bojonegoro, dan Sulawesi Selatan. Hasil budaya yang menonjol yaitu lukisan gua berupa cat tangan yang diyakini sebagai bagian dari ritual agama yang dianggap memiliki kekuatan magis. Lukisan tersebut banyak ditemukan di Gua Leang-Leang, Sulawesi Selatan. Cat jari tangan warna merah diberikan sebagai simbol kekuatan dan perlindungan dari roh-roh jahat. Sementara cap tangan jadi jarinya tidak lengkap diberikan merupakan ungkapan duka atau berkabung. Pada buku Khatar di mata penjelajah dan arkeolog oleh Ali Ghanim Al-Hajri dijelaskan mengenai Qatar yang memiliki warisan peradaban luar biasa yang mengekspresikan kekhususan warisan material serta intelektual sejak zaman batu. Dan itu adalah zaman Neolitikum, zaman batu muda, masa bercocok tanam. Di sini manusia purba mampu bercocok tanam ya, adik, karena manusia purba sangatlah cerdas. Kehidupan manusia pada zaman ini sudah mulai menetap, tidak berpindah-pindah atau tidak nomaden. Jenis hidup pada zaman ini yaitu Homo sapiens, ras Mongoloid, dan Austromelamusoid. Mereka juga sudah mengenal bercocok tanam, namun masih makan perburuan. Mereka juga sudah dapat menghasilkan bahan makanan sendiri atau food producing. Budaya peninggalan di zaman ini pembentukannya sudah lebih sempurna, lebih halus, dan disesuaikan dengan fungsinya. Alat-alat pada masa ini banyak digunakan untuk pertanian dan perkebunan. Hasil budaya yang terkenal yaitu pertama kapak lonjong, alat dari batu yang biasa berbentuk lonjong seperti bulat telur, diperkirakan digunakan dalam menebang pohon. Peninggalan ini banyak ditemukan di Indonesia bagian timur seperti Minahasa dan Papua. Kapak persegi. Yang kedua, kapak persegi berbentuk persegi panjang atau trapesium mirip dengan cangkul. Di mana untuk kegiatan persawahan ukuran besar sering disebut beliung atau pacul yang berorganisasi disebut tarah atau tata dan digunakan untuk mengerjakan kayu. Persebarannya daerah Indonesia bagian barat seperti Sumatera, Jawa, dan Bali. Ada pula peninggalan lainnya yaitu mata panah dan mata tombak terbuat dari batu yang diasah secara halus untuk kepentingan berburu, ditemukan di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.
Perhiasan seperti gelang-gelang dari batu indah dan ditemukan di wilayah Jawa, alat pemukul kulit kayu, pakaian dari kulit kayu pada zaman tersebut sudah dikenal adanya pakaian. Dibuktikan dengan penemuan alat pemukul kulit kayu yang dijadikan sebagai bahan pakaian. Tembikar atau periuk belanga banyak ditemukan pecahan-pecahannya di Sumatera, di Melulu, Sumba banyak ditemukan periuk belanga yang berisi tulang-tulang manusia. Jadi lanjut, untuk adik yang zaman Neolitikum ada yang ditanyakan? Tidak ada. Ya ada zaman Megalitikum atau zaman batu besar. Zaman Megalitikum atau zaman batu besar. Kebudayaan ini diceritakan berkembang dari zaman Neolitikum sampai zaman perunggu. Manusia sudah dapat membuat dan meningkatkan kebudayaan menghasilkan bangunan-bangunan dari batu besar. Mereka telah membuat berbagai macam bangunan batu untuk kepentingan upacara keagamaan dan mengubur jenazah. Manusia pendukung pada zaman ini didominasi oleh Homo sapiens. Menurut Van Heijgendren, kebudayaan Megalitikum menyebar ke Indonesia melalui dua gelombang. Pertama dalam Megalitikum tua 2500 sampai 1500 sebelum Masehi, yang menyebar ke Indonesia pada zaman Neolitikum dibawa oleh pendukung kebudayaan kapak persegi atau Proto Melayu. Contoh bangunan Megalitikum adalah menhir, berundak-undak, arca-arca statis. Sedangkan masa Megalitikum muda 1000 sampai 10 sebelum Masehi menyebar pada zaman perunggu oleh pendukung dan Dongson atau Deutero Melayu. Contoh bangunan megalit adalah peti kubur batu, dolmen, waruga, sarkofagus, dan arca-arca dinamis. Hasil kebudayaan zaman Megalitikum menhir, yaitu tiang atau tugu batu untuk pemujaan dan peringatan akan roh nenek moyang. Menhir banyak ditemukan di Sumatera Selatan, Kalimantan, dan Sulawesi Tengah. Yang kedua, punden berundak-undak, yaitu bangunan tersebut bertingkat berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang. Punden berundak bertingkat 3 memiliki makna sendiri. Tingkat pertama melambangkan kehidupan saat masih di kandungan ibu. Tingkat kedua melambangkan kehidupan di dunia, dan tingkat ketiga melambangkan kehidupan setelah meninggal. Kemudian berundak ditemukan di daerah Lebak, Sibiduk, Banten Selatan. Yang ketiga, dolmen, meja batu tempat meletakkan sedaji untuk persembahan pada roh nenek moyang. Dolmen yang merupakan tempat pemujaan ditemukan di daerah Telaga Mukmin, Sumberjaya, Lampung Barat. Di bawah dolmen sering ditemukan kubur batu untuk meletakkan mayat. Yang keempat adalah sarkofagus, peti kubur batu yang terdiri dari wadah dan tutup pada ujung-ujungnya terdapat tonjolan. Sarkofagus memiliki jenis bentuk dan ornamen yang berbeda. Di dalamnya ditemukan tulang-tulang manusia dan bekal kubur berupa periuk, beliau persegi, perhiasan dari perunggu dan besi. Sarkofagus banyak ditemukan di daerah Bali. Yang kelima, kubur batu atau peti mati yang terbentuk dari 6 papan batu, paling banyak ditemukan di daerah Sumba dan Minahasa. Ketujuh, waruga, kubur batu khas Minahasa, kebanyakan berupa kotak batu dengan tutup berbentuk segitiga mirip bangunan rumah sederhana. Ke-8, arca batu, yaitu patung-patung dari batu berbentuk binatang. Indonesia, bentuk binatang yang digambarkan yaitu gajah, kerbau, harimau, dan monyet. Daerah penemuannya yaitu Pasemah, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah. Bagian dari zaman batu ada yang ditanyakan? Zazah, Pak. Kalau tidak ada, apakah di papan tulis sudah ditulis untuk mencatat agar ada diingat? Sudah. Kalau sudah, silakan diurus lagi karena kita akan masuk ke zaman logam.
Untuk menunggu waktu yang bos, Bapak izin keluar untuk mencari udara segar ya adik-adik. Dalam logam dibagi menjadi tiga. Yang pertama zaman tembaga. tembaga. Zaman perunggu. Yang ketiga zaman besi. Dia mau ditanyakan? Kita lanjut saja. Lanjut. Lanjut. Zaman tembaga merupakan awal manusia mengenal logam. Tembaga digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat peralatan. Indonesia diperkirakan tidak terpengaruh dengan zaman tembaga karena sampai sekarang belum ada ditemukan peninggalan sejarah dari zaman tembaga di Indonesia. Singkat dan jelas. Yang kedua yaitu zaman perunggu. Pada zaman ini manusia membuat alat dengan bahan dasar perunggu. Peninggalan sejarah dari zaman perunggu di Indonesia antara lain: 1. Candrasa, sejenis senjata yang ditemukan di Bandung dan diperkirakan digunakan untuk keperluan upacara. Paham? Paham. Yang kedua, kapak corong atau kapak sepatu, alat kebesaran dan upacara adat yang berbentuk seperti corong ditemukan di Bali, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah. Nekara atau genderang besar atau tambur yang berbentuk seperti dandang terbalik digunakan untuk upacara ritual, khususnya sebagai pengiring upacara kematian, upacara memanggil hujan, dan sebagai genderang perang. Daerah permainnya itu di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Sumbawa, Pulau Rote, Selayar, dan Kepulauan Kei. Yang keempat, moko, sejenis nekara yang ukurannya lebih kecil, berfungsi sebagai benda pusaka seorang kepala suku, benda yang diwariskan kepada anak laki kepala suku, dan juga mas kawin. Moko lebih banyak ditemukan di Pulau Alor dan Manggarai atau Pulau Flores. Yang kelima, bejana perunggu memiliki bentuk seperti periuk, namun langsing dan gepeng. Di Indonesia, bejana perunggu ditemukan di tepi Danau Kerinci atau Sumatera dan Madura. Kedua bejana yang sudah ditemukan memiliki hiasan yang serupa dan sangat indah berupa gambar
geometri dan pilin-pilin yang mirip huruf C. Kelima, arca perunggu. Ada yang berbentuk manusia dan ada juga yang berbentuk hewan. Umumnya kecil dan rawan cincin pada bagian atasnya. Cincin tersebut digunakan untuk menggantungkan arca itu, karena arca tersebut juga digunakan sebagai leontin. Arca perunggu dibangun di Pinang atau Riau, Palembang, Sulawesi Selatan, dan Limangan, Bogor. Dari beberapa peninggalan di atas, peninggalan yang paling terkenal adalah kapak corong. Selain itu ditemukan juga beberapa perhiasan seperti kalung, cincin, anting-anting, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah zaman besi. Manusia telah mampu membuat peralatan yang lebih sempurna dengan bahan besi, yaitu dengan meleburkan biji besi dan menukarnya ke dalam cetakan. Hasil peninggalan dari zaman besi yang ditemukan di itu mata kapak, mata sabit, mata pisau, mata pedang, mata ulu. Dan yang terakhir adalah zaman besi. Manusia telah mampu membuat peralatan yang lebih sempurna dengan bahan besi, yaitu dengan meleburkan biji besi dan menuangkannya ke dalam cetakan. Hasil peninggalan dari zaman besi yang ditemukan itu mata kapak, mata sabit, mata pisau, mata pedang, cangkul, dan sebagainya. Mata kapak digunakan untuk membelah kayu dan mata sabit digunakan untuk menyabit tumbuh-tumbuhan. Benda-benda tersebut ditemukan di Gunung Kidul, Yogyakarta, Bogor, Besuki, dan Unuk, Jawa Timur. Sudah tidak ada yang ditanyakan lagi untuk adik-adik sekalian? Sudah. Untuk pertemuan kali ini kita akhiri saja ya. Iya Pak. Silakan membaca materi berikutnya untuk pertemuan berikutnya. Sekian dari Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.